Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ibu Rian. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah multimedia pertemuan kedua. Di pertemuan 1 kemarin kita sudah membahas mengenai fungsi teks dan fungsi matematika yang ada di Microsoft Excel. Ya, beserta ada contoh-contohnya juga, baik fungsi teks maupun fungsi matematika sudah kita coba. Kemudian ada latihan soal dan tugas mandiri. Nah, selanjutnya untuk di pertemuan 2 kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi lain yang ada di Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Yang pertama ada fungsi statistik, digunakan untuk menyelesaikan perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata atau mean, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Bahkan bisa digunakan untuk melihat korelasi antar dua data atau dua array. Ya, langsung saja kita coba dengan membuat sheet baru di Microsoft Excel. Lalu siapkan data seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung berapa banyak pegawai, totalnya ada berapa, kemudian banyak pegawai dari divisi sales, kemudian banyak pegawai, nanti kita coba hitung dengan dua fungsi yang berbeda, lalu banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta, dan banyak pegawai yang belum memiliki divisi. Jadi kita akan hitung yang ada di tabel kuning ini, di sel kuning. Kemudian yang pertama ada banyak pegawai, kita menggunakan fungsi count. Lalu kita blok untuk di kolom kode pegawai. Akan muncul hasilnya 5. Lalu banyak pegawai pada divisi sales, karena di sini ada kriterianya, yaitu divisi sales, maka kita menggunakan COUNT-IF. COUNT-IF lalu kita blok di kolom divisi, lalu kriterianya adalah divisi sales, maka akan muncul hasilnya 2. Lalu untuk banyak pegawai, tadi kita coba menggunakan count, sekarang kita menggunakan fungsi count A. Ya, ada fungsi count digunakan untuk mencari banyak data dari suatu range. COUNT-IF tadi menghitung data yang memiliki kriteria. Lalu count A juga sama untuk data, tapi di sini bisa numerik, bisa karakter. Nah, misalkan di sini yang count tadi ya, saya bloknya nama pegawai, itu tidak akan keluar hasilnya, karena kalau fungsi count itu khusus untuk numerik. Tapi kalau kita menggunakan, kita ingin menghitungnya dari nama, berarti menggunakan count A. Sini kita blok nama pegawai, maka akan keluar hitungannya ada 5 pegawai. Lalu banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta, berarti COUNT-IF, lalu blok gaji, kriterianya lebih dari sama dengan 5 juta. Ya, ada lebih dari sama dengan 5 juta atau lebih dari 5 juta ya, karena lebih tidak ada sama dengannya. Berarti ada dua pegawai. Lalu banyak pegawai yang belum memiliki divisi, kita di sini menggunakan count blank untuk mencari data yang kosong. Count blank, lalu blok untuk divisi, maka ada satu orang yang belum memiliki divisi. Seperti itu. Selanjutnya, untuk korel, itu fungsi untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel, apakah saling berkaitan atau tidak antara array 1 dengan array yang lain. Nah, di sini kita siapkan datanya dulu. Saya databel mengenai siswa, hubungannya variabel X mengenai jam belajar dengan variabel Y nilai. Nah, kita akan melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara jam belajar dengan nilai. Di sini kita ketikkan fungsi korel, lalu array pertama adalah jam belajar, titik koma, nilai. Di sini akan muncul nilai korelasinya adalah 0,98, di mana semakin tinggi nilai korelasinya, korelasi itu nilainya 0 sampai 1. Di mana semakin mendekati angka 1, itu berarti korelasi atau hubungannya itu semakin kuat. Nah, ada kriterianya di sini ya.
Dari mulai sangat lemah, lemah, sedang, kuat, sampai sangat kuat. Nah, nilai 0,98 berarti korelasi antara jam belajar dengan nilai itu hubungannya sangat erat. Kita lihat misalkan di sini jam belajarnya 6, dapat nilai 90, tapi yang jam belajarnya 1 dapat nilainya hanya 50. Jadi ada hubungan antara lama waktu belajar dengan nilai. Tapi jika di sini misalkan yang jam belajarnya 1 saya kasih nilai 90. Nah, maka korelasinya akan turun. Artinya di sini tidak memberikan pengaruh antara jam belajar dengan nilai. Walaupun jam belajarnya sedikit, tapi nilainya bisa besar. Berarti tidak ada hubungan. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi pencarian dan referensi, fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu dari suatu tabel. Ada banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah, kita coba di sini, kita siapkan dulu datanya. Nah, silakan siapkan tabel seperti ini. Di sini ada tabel mengenai penjualan ya. Nah, untuk yang diwarnai merah ini yang akan kita cari nilainya dengan menggunakan rumus. Lalu ada tabel utama, sebagai tabel datanya ada tabel barang dan tabel salesman. Nah, kita akan menggunakan dua fungsi terlebih dahulu. Ada fungsi lookup dan VLOOKUP. Fungsinya sama untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi. Berdasarkan nilai tertentu, kalau lookup itu secara horizontal, kalau VLOOKUP secara vertikal. Nah, di sini mengenai harga, kita akan ngambil dari tabel referensinya adalah tabel barang. Nah, karena bentuknya ini vertikal atau memanjang ke bawah, maka kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kita akan mengambil nilai di sini dari kode barang yang dijual, LCD strip 50 strip BDG, akan kita ambil 6 karakter pertama, karena di sini ada pilihannya LCD 50, berarti kita menggunakan fungsi left, lalu klik kode barangnya, lalu kita ambil 6 karakter ya, LCD strip 50, ada 6 karakter. Lalu tabel array-nya adalah ini, kita blok, lalu titik koma, yang akan kita ambil adalah kolom harga. Itu ada kolom kedua ya. Ini kode barang kolom pertama, kolom keduanya harga. Berarti 2, lalu false. Kita ambil nilai exact, nilai pastinya. Lalu kita enter, maka akan otomatis mengambil data di sini LCD 50, harganya 3 juta. Lalu untuk salesman-nya, kita mengambil nilai dari kode barang, ada kode wilayah di sini di belakang BDG ya, akan mengambil tabel referensi dari tabel salesman, maka karena tabel salesman ini bentuknya ke samping atau horizontal, maka kita gunakan lookup. Lalu kita gunakan fungsi write dari tabel barang kode barang ini, kita ambil 3 karakter yaitu huruf BDG-nya, lalu titik koma, kita blok tabel array ini, tabel referensinya ini, titik koma. Untuk baris kedua yang akan kita ambil, ada kode barang itu baris pertama, baris keduanya salesman, lalu false. Maka untuk BDG atau Bandung itu salesman-nya adalah Diana. Itu penggunaan VLOOKUP dan lookup. Nah, selanjutnya di sini ada 2 yang belum kita cari. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya. Ada penggunaan error, is error dan if error. Nah, lanjut untuk fungsi pencarian dan referensi ada address, kolom, row, hyperlink, dan index. Kita akan bahas di video part berikutnya. Terima kasih.